warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Aiseptiani dengan nomor NIM 243169010006. Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 1. Dosen pembimbing Dr. Haji NS Suldelhar, MKEP. Tugas mata kuliah Perilaku Organisasi. Di sini saya akan membuat video tentang resume psikolog kognitif dan persepsi. Psikolog kognitif, komputasional brain atau otak komputasional. Sistem saraf perifer dan otak didesain untuk mempersepsi dan berpikir, melihat dan memahami sesuatu, disebut dengan pemrosesan informasi. Pikiran manusia adalah sebuah sistem organ komputasi didesain oleh seleksi alam untuk memecahkan berbagai persoalan kehidupan sehari-hari, khususnya untuk memahami dan memanipulasi berbagai objek yang kita tangkap, bisa binatang, tumbuhan, maupun objek manusia. 1. Sensasi dan persepsi. Sensasi adalah deteksi awal terhadap energi dari dunia fisik hadiah dari stimulasi eksternal. Kemudian, persepsi yaitu kognisi pada tingkatan yang lebih tinggi melibatkan interpretasi dan informasi sensoris. Sistem sensori dan otak dikatakan bahwa sistem sensori itu terdiri atas reseptor dan neuron yang saling terhubung dengan panca indera. Para ilmuwan kognitif mampu mengobservasi proses kognitif di otak tanpa memindahkan tempurung kepala. Namun, dengan data perilaku seperti eksperimen waktu, reaksi, dan teknologi pencitraan. Penglihatan atau vision. Vision adalah tindakan sensoris atau merasakan sebuah bagian kecil gelombang elektromagnetik dan cahaya yang dilakukan oleh mata karena memiliki struktur yang unik. Jadi sinar masuk ke kornea dan lensa mata, kemudian fokus pada objek atau citra dan retina kita. Pengenalan pola baik objek 2 dimensi, hitam, putih maupun 3 dimensi warna selalu dipresentasikan oleh retina sebagai objek 2. Sistem visual merupakan sistem sensoris yang paling kompleks. Ilusi. Psikosifik yaitu studi hubungan antara perubahan fisik dunia objektif dan pengalaman psikologis terkait perubahan tersebut. Ketika realitas dan persepsi tidak sesuai atau selaras dikenal dengan istilah ilustrasi. Persepsi dipengaruhi oleh struktur pengetahuan yang individu memiliki pengalaman, hipotesis sebelumnya, dan prasangka, sama halnya dengan sinyal sensoris itu sendiri. Teori deteksi sinyal menjelaskan bagaimana performa persepsual manusia didasari oleh ekspektasi dan individu sendiri. Proses perseptual adalah proses bagaimana kita melakukan deteksi dan interpretasi dari sinyal sensoris ditentukan oleh energi stimulasi yang dirasakan oleh sistem sensoris dan otak kita. Kunci pemrosesan informasi sensoris dan interpretasi kognitif merupakan abstraksi informasi pada level sensoris. Informasi itu sangatlah spesifik, sedangkan pada level interpretasi informasinya berbentuk lebih abstrak. Integrasi yang kita ketahui yaitu bentuknya abstrak dengan yang diterima atau sensing atau rasakan atau spesifik sense. 2. Penyimpangan informasi. Penyimpangan sensoris. Eksperimen terdahulu menyelidiki rentang perseptual terkait penglihatan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan informasi terbanyak yang bisa dikumpulkan selama satu paparan tunggal 4-5 huruf, tak saling terkait. Dalam prosesnya terjadi 2 tahapan kognitif, yaitu 1. Rentang perseptual, 2. Rekal terhadap impresi segera. Memori ikonik diibaratkan sebagai bidikan pada medan visual. Tujuan bidikan tersebut untuk memberi waktu pada otak menangkap informasi visual melalui mata, kemudian diteruskan ke dalam proses visual cortex. Eksperimen yang dilakukan oleh Jürgen Sperling
dengan metode pelaporan versial Sperling adalah bahwa kemampuan mengingat dalam memori sensoris manusia itu berkisar antara 4-5 huruf. Memori ikonik serupa dengan penelitian yang dilakukan pada ikonik, tapi bentuk stimulusnya yang berbeda. Jadi, informasi sensori yang mentah itu disimpan di memori sangat singkat. Memori auditori berupa pecahan-pecahan kecil dari percakapan musik atau suara lain tanpa makna bila disandingkan dengan konteks suara lainnya. Memori ikonik berfungsi sebagai perekam berbagai informasi auditori menjadi sesuatu yang bisa dimaknai. Menurut Murray, Bates, dan Barnett, mereka melakukan penelitian eksperimennya serupa dengan yang dilakukan oleh Sperling, menggunakan perlengkapan stereo. Dengan multiple speaker, eksperimen ini berupa rangkaian 1-4 huruf dalam alfabet yang disajikan melalui channel 23 atau seluruhnya secara simultan. Jadi, informasi yang disajikan secara partisipan diminta menyebutkan kembali sebanyak mungkin huruf yang tadi sudah diperdengarkan. Eksperimen yang dilakukan oleh Morebe dan Barnett, mereka menggunakan stereo berupa speaker ganda untuk menghasilkan stimulasi auditorik yang kompleks. Fungsi penyimpangan sensori. 1. Ekstraksi. Informasi eksternal mengikuti hukum parsimoni. Jumlah informasi sensoris yang terbatas versus kemampuan kognitif tingkat tinggi yang terbatas dalam memproses informasi, sehingga hanya penggalan-penggalan kecil petunjuk sensoris yang terseleksi diproses lebih lanjut. 2. Sebagai tempat penampungan sementara informasi untuk diproses lebih lanjut. 3. Mekanisme seleksi informasi yang menonjol dan selaras dengan struktur pengetahuan individu. Proses kognitif yang menyeleksi informasi penting dari dunia eksternal di sekelilingi kita melalui panca indera, sehingga otak kita tidak mengalami kelebihan beban dengan informasi yang sangat banyak. 3. Atensi. 1. Pemrosesan otomatis, yaitu banyak proses rutin yang sangat familiar sehingga bentuk atensi lebih kecil dan bisa berjalan otomatis. 2. Kapasitas pemrosesan dan selektivitas, yaitu kita bisa memperhatikan sebagian informasi atau petunjuk namun tidak semuanya. 3. Kontrol, yaitu kita memiliki kendali terhadap stimuli yang kita inginkan. 4. Kesadaran, yaitu perhatian membawa peristiwa masuk ke dalam kesadaran. 5. Neuroscience kognitif, yaitu otak dan CNS merupakan support anatomis bagi atensi sama halnya dengan kognisi. Model atensi selektif itu ada 2. 1. The filtered model, broadband. Penyimpangan informasi atas pengalaman-pengalaman lampau kita ini juga bisa mempengaruhi dan membantu dalam proses penyeleksi informasi yang baru masuk. Dalam melakukan seleksi di mana informasi yang akan diproses lebih lanjut. 2. Attention model, treatment. Attention itu mengolah seluruh pesan yang disampaikan secara seimbang apapun isinya, dampaknya, probabilitas, relevasi, kepentingan pesan yang ditentukan dalam sistem percakapan yang memilih dengan cara tepat. Treatment mendemonstrasikan bahwa kita itu cenderung mengikuti maknanya ketimbang pesan yang diperdengarkan itu sendiri. 4. Automatic processing. Pemrosesan otomatis ini terjadi tidak melalui struktur berpikir lewat central root atau root sentral, tapi bisa jadi melalui peripheral root atau root
periferal, yang memang terkenal dengan pemrosesan informasi yang bersifat lebih impulsif atau reaktif. 3. Karakteristik proses otomatis. 1. Proses otomatis muncul tanpa intensi, terlepas dari intensi atau tujuan yang disadari. Contoh, lebih mudah mengenali kata perawat setelah melihat kata dokter. 2. Proses otomatis tersembunyi dari kesadaran. Priming effect merupakan area ketidaksadaran, tidak perlu proses berpikir. 3. Proses otomatis mengonsumsi sedikit atau tidak sama sekali menggunakan sumber daya sadar tanpa usaha. Persepsi. Persepsi dari bahasa Latin perception atau percipio adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindera, seperti misalnya penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, pencium yang memakai media molekul baru aroma, dan pendengaran yang melibatkan gelombang suara. Persepsi bukanlah isyarat secara pasif, tetapi dibentuk oleh pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian. Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi tampak tidak ada karena terjadi di luar kesadaran. Berbeda sensasi dan persepsi. Sensasi itu hanya berupa kesadaran sesaat atau stimulasi baru yang diterima otak dan belum diorganisasikan dengan stimulasi lainnya, dan ingatan-ingatan yang berhubungan dengan stimulus tersebut. Persepsi itu hanya sesaat, tetapi bahwa satu objek atau satu suara atau informasi tertentu itu sudah memiliki informasi di dalam otak kita, bahwa sudah ada memori. Jenis persepsi. 1. Persepsi visual berdasarkan yang kita lihat. 2. Persepsi auditori berdasarkan yang kita dengar. 3. Persepsi perabaan berdasarkan yang kita raba. 4. Persepsi penciuman berdasarkan yang kita cium. 5. Persepsi pengecapan berdasarkan pengecap. 6. Persepsi selektif berdasarkan keinginan atau minat kita. Pengertian persepsi dalam komunikasi. Dalam perspektif ilmu komunikasi, persepsi bisa dikatakan sebagai inti komunikasi, sedangkan penafsiran interpretasi adalah inti persepsi yang identik dengan penyediaan baik, decoding dalam proses komunikasi. Menurut John R. Warburg dan William W. Wilmot, persepsi didefinisikan sebagai cara organisme memberikan makna. Menurut Rudolf F. Verdever, persepsi adalah proses penafsiran informasi indera. Proses persepsi. 1. Terjadinya stimulasi alat indera. 2. Stimulasi alat indera diatur. 3. Stimulasi alat indera dievaluasi, ditafsirkan. Definisi persepsi menurut para ahli. Menurut Mulyana, persepsi disebut inti komunikasi karena jika persepsi kita tidak akurat, kita tidak mungkin berkomunikasi dengan aktif. Menurut Sobur, persepsi adalah sumber pengetahuan kita tentang dunia. Kita ingin mengenali dunia dan lingkungan yang mengenalinya. Proses persepsi menurut Parik. 1. Menerima rangsangan. 2. Menyeleksi rangsangan. 3. Pengorganisasian. 4. Penafsiran. 5. Pengecekan. 6. Reaksi. Persepsi manusia ada 2. 1. Objek atau lingkungan fisik. 1. Melalui lambang-lambang fisik. 2. Lebih mudah diramaikan. 3. Menanggapi sifat-sifat luar. 4. Objek tidak bereaksi. 5. Objek bersifat statis. 2. Manusia atau lingkungan sosial. 1. Lambang-lambang verbal maupun non-verbal.
2. Lebih aktif dan lebih sulit diramaikan. 3. Menanggapi sifat-sifat luar dan dalam, seperti perasaan, motif, harapan, dan sebagainya. 4. Manusia bereaksi. 5. Manusia bersifat dinamis. 6. Manusia dapat berubah dari waktu ke waktu lebih cepat daripada persepsi terhadap objek. Komponen dalam persepsi. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar. Intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. Interpretasi yaitu proses pengorganisasian informasi sebagai mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ada 2. 1. Faktor internal. 1. Fisiologis. 2. Perhatian. 3. Minat. 4. Kebutuhan yang searah. 5. Pengalaman dan ingatan. 6. Suasana hati. 2. Faktor eksternal. 1. Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulasi. 2. Warna dari objek-objek. 3. Keunikan dan kekontrasan stimulasi. 4. Intensitas dan kekuatan dari stimulasi. 5. Motion atau gerakan. Demikian video resum yang saya buat, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.